Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning student. Sobahul khair. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, tidak ada kekurangan suatu apapun. Sekarang bertemu lagi dengan Bu Erna setelah kalian kemarin menempuh PTS ya. Gimana? Sudah lihat hasilnya semua? Sudah puas atau belum? Ya. Jika nilainya yang masih kurang atau merasa belum puas, berarti belajarnya harus ditingkatkan terus ya. Semua materi sudah Bu Guru berikan, sudah ada di buku maupun di modul ya. Jangan bosan-bosan untuk membuka modul, membuka buku yang dibaca, dipelajari ya. Yang nilainya sudah bagus terus dipertahankan, ditingkatkan terus. Jangan mudah puas dengan apa yang kalian dapat ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran yang pertama setelah PTS. Sekarang dibuka buku paketnya yang tema 3, mengenal benda di sekitarku ya. Dibuka bukunya halaman 3. Sudah? Sebelum kita belajar ya, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk di benda di sekitar kita. Di sekitar kita itu banyak sekali benda, ya. Ada benda hidup maupun benda tidak hidup. Yang benda hidup itu contohnya apa? Nah, kemarin kalian sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang pertama, bisa bernapas, bisa berkembang biak, bisa tumbuh, bisa bergerak, mengeluarkan zat sisa ya, menyesuaikan diri dengan suhu, memiliki suhu tertentu ya. Kemudian apa lagi? Menanggapi rangsang ya. Berarti yang mempunyai ciri-ciri itu termasuk makhluk hidup. Contohnya apa? Ada manusia, hewan dan tumbuhan. Mereka termasuk benda. Kemudian yang benda tidak hidup apa? Berarti benda tidak hidup yang tidak mempunyai ciri-ciri yang Bu Guru sebutkan tadi. Yang tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Contohnya apa? Ada batu, misalnya buku. Nah, buku ini nggak bisa bernapas ya. Kemudian ada lagi bolpen, pensil. Nah, itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Berarti mereka termasuk benda tidak hidup. Tapi mereka juga termasuk benda ya. Nah, berarti benda itu apa, Bu? Benda itu segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, bisa ditimbang. Nah, itu termasuk berat. Termasuk benda, maaf ya. Termasuk benda. Berarti yang bukan benda apa, Bu? Berarti yang bukan benda sebaliknya, yang tidak bisa ditimbang, tidak mempunyai massa, tidak mempunyai berat. Ya, contohnya apa yang bukan benda? Ada cahaya. Nah, ini tidak bisa ditimbang ya, tidak punya berat. Ada lagi api. Api juga tidak bisa ditimbang. Itu berarti bukan benda. Ya. Kemudian berarti dibuka lagi halaman 4. Coba kalian lihat ini. Ada ember, air, panas. Kemudian cahaya, telepon, gelembung sabun. Ada musik, balon, pohon. Ini yang termasuk benda, boleh kalian centang buat latihan di rumah. Yang bukan benda, kalian silang ya. Halaman 4. Sekarang kita masuk di halaman 5 ya. Nah, sudah tahu banyak sekali benda di sekitar kita tadi ya. Sekarang benda itu dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik berarti bentuknya, sifatnya yang dimiliki oleh benda itu, karakternya. Ada berdasarkan ukuran. Nah, lihat ini. Ada penghapus, kotak pensil dan tas. Ya, penghapus, kotak pensil dan tas. Ini dapat dibandingkan. Lihat. Penghapus itu lebih kecil daripada kotak pensil. Kemudian penghapus juga lebih kecil daripada tas. Kemudian untuk yang kotak pensil itu lebih besar daripada
penghapus, tapi kotak pensil lebih kecil daripada tas. Untuk yang tas itu berarti lebih besar daripada kotak pensil dan lebih besar daripada penghapus, ya. Nah, ini berdasarkan ukurannya. Kemudian berdasarkan bentuknya. Bentuknya itu beraneka ragam, ya. Ada yang bentuk bola, lingkaran, ada segitiga, ada persegi, ya. Kemudian ada yang bentuk tabung, kayak gelas ini ya. Lingkaran, kayak jam. Ada lingkaran, ada jam yang segitiga. Nah, ini benda berdasarkan bentuknya. Ada lagi benda yang banyak banget yang tidak memiliki bentuk ya, bentuknya kayak kunci ya, kayak kunci ini. Nah, ini bentuknya tidak bisa didefinisikan ya. Ada kotaknya, ada melengkungnya dua ya. Kemudian ada lagi ini ada pin. Nah, ini bentuk lingkaran ya. Nah, kalau kunci tadi ada dua ini bentuk. Nah, ada yang melengkung dan kotak ini ya, persegi panjang. Kemudian ada lagi berdasarkan warnanya ya. Warnanya ada merah, ada hitam, ada kuning, ada hijau dan ada biru. Kayak ini apel merah gitu ya. Jadi berdasarkan warna. Warna itu beraneka ragam, bukan cuma ini ya. Ada coklat, ada lagi ungu, yaitu berdasarkan warnanya ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan ya benda dan bukan benda. Tadi apa benda? Benda itu sesuatu yang menempati ruang dan bisa ditimbang, bisa mempunyai massa, mempunyai berat. Sedangkan yang bukan itu berarti bendanya tidak bisa ditimbang, tidak mempunyai berat, tidak mempunyai massa ya. Benda juga dibedakan menjadi dua. Apa? Benda hidup dan tidak hidup. Nah, yang hidup apa? Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang tidak hidup berarti selain itu yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa bernapas, yaitu termasuk benda mati ya. Kemudian sifat fisiknya ada 3 macam tadi ya. Yang pertama ukuran benda, kemudian bentuk benda, dan warna benda. Itu macam-macam benda ya. Buat belajar di rumah ya. Sudah dulu dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah dari Bu Guru, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu jadi anak soleh dan soleha, selalu rajin beribadah ya. Ibadah itu banyak macamnya. Kalian bertemu teman senyum, bertemu tetangga senyum, selalu nurut dengan orang tua ya, selalu baik dengan siapapun, itu termasuk ibadah. Jadi kalian harus selalu, hari ini harus lebih baik dari kemarin ya, besok harus lebih baik dari hari ini ya. Jadi Bu Guru, namanya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.